Alamin. Jelas suaranya, Pip? Oke Pak, jelas. Halo, gambar jelas kah? Gambar jelas. Alhamdulillah. Sahabatku sekalian, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Posisi AA berada di kota Nishio, Nagoya, Jepang, dan ini adalah tatami ya. Ini rumahnya seperti ini. Jadi seperti inilah kamarnya. Nanti ada kasur tipis biasanya di bawah. Ada beberapa kamar di sini dan saat ini bisa 1 derajat, 2 derajat. Jadi ke masjid itu memang perjuangan kalau musim dingin. Alhamdulillah ada masjid yang dekat dari sini, hanya sekitar 100 meteran. Jadi alhamdulillah enak sekali. Ini rumah ini milik Pak Teguh Sariraya. Ya, di bawah ini ada toko halalnya. Jadi kalau mau jajan tinggal turun ke sini. Kalau ke masjid juga dekat, dan di depan itu masih banyak pesawahan. Alhamdulillah. Nah, rekan-rekan sekalian, memang seluruh dunia ini adalah milik Allah. Tidak hanya dunia ya, langit, bumi, semua yang ada di dalamnya adalah sepenuhnya ciptaan Allah, sepenuhnya milik Allah. Allah yang mendesain, Allah yang memiliki, Allah yang mengurus semuanya. Jadi kalau kita pergi kemanapun, seyogianya kita ingat bahwa semua ini adalah semua tempat milik Allah. Ada dalam genggaman Allah sepenuhnya, dan untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau melakukan perjalanan seperti ini, supaya tidak rugi, ya minimal 4. Satu, perjalanan itu harus nambah iman, amanu, jadi harus makin nambah keyakinan kepada Allah, maka itu beruntung. Yang kedua, perjalanan ini harus jadi amal soleh. Nah, kalau tidak jadi amal soleh, rugi. Waktu, tenaga, biaya sudah keluar, pikiran terkuras ya. Kalau tidak jadi amal, rugi. Dan yang ketiga adalah sebagai tawasobil hak ya, mendakwahkan kebenaran. Dan yang keempat, tawasobil sabr, kita semakin sabar dan menyabarkan, baru kita beruntung. Kalau Izin A, keluar sepertinya terputus. tidak nambah iman, terputus. Oke, Iya A, sebentar koneksinya ya. kurang bagus. Izin A. Oke, oke. Sekarang gimana? Sebentar ya. Sekarang bagaimana? Kira-kira lebih bagus kah? Sudah bagus A. Ya, maaf, tadi wifi-nya putus. Jadi, perjalanan kalau tidak jadi nambah iman, rugi. Tanpa iman, rugi. Ya, harus perjalanan itu menguatkan iman, menguatkan keyakinan kepada Allah, karena semua yang dilihat itu adalah ciptaan Allah, milik Allah, dalam kekuasaan Allah. Ya, seperti di sini. Di Jepang, orang Jepang tidak milih. Lahir sebagai orang Jepang. Nah, mereka kehendak Allah, takdir jadi orang Jepang. Nah, di sini juga banyak pelajaran hal-hal yang kita bisa lihat, yang sebetulnya nilai-nilai Islam mengajarkan, tapi mereka melakukannya sebagai tradisi, sebagai budaya, sebagai karakter. Misal ya, satu yang paling mudah ini bersih. Di sini luar biasa bersihnya. Padahal dalam Islam kebersihan itu bagian dari keimanan kita ya. Nah, mereka di sini bersih karena menjadi budaya kehidupan. Tidak ada sampah ini di kampung ini ya, di daerah pesawahan tidak ada sampah ya.
Kemarin keliling juga tetap tidak menemukan sampah. Walaupun di kampung-kampung tetap BR3T bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara. Nah, kita dapat pelajaran nih. Kenapa umat Islam ya pengajian aja berantakan, masjid ada yang berantakan, pesantren tempat belajarnya Islam ada yang kotor dan berantakan. Nah, ini Allah takdirkan ada yang belum mengenal Islam tapi mengenal nilai kebersihan. Nyaman, nyaman, bersih itu sangat nyaman ya. Mereka tidak membuang sampah sembarangan. Malu ya, aib membuang sampah. Adapun tempat sampahnya itu bersih, tempat sampahnya bersih. Kemudian tempat penyimpanan sampahnya juga di wadah itu bersih, ditutup juga dengan penutup yang membuat tidak berserakan sampah itu, tidak ada bau. Itu yang penyimpanan yang di pinggir jalan itu ya. Dan mobil sampahnya bersih, petugas sampahnya juga bersih. Nah, ini menarik. Lalu kalau di restoran tidak tidak diambilin piringnya itu kalau selesai makan ya dibersihkan sendiri walaupun tidak dicuci, sampahnya kita masukkan, sampah basahnya air yang tidak habis dimasukkan ke tempat pembuangan air, kemudian dikumpulkan bekas makannya itu ke satu tempat, dan ada satu lagi disediakan lap untuk ngelap mejanya sendiri. Luar biasa ini. Dan di sini terbiasa orang-orang melakukan hal seperti itu, sangat biasa ya. Jadi selesai makan di restoran dirapikan, kemudian simpan pada tempatnya, kemudian ngelap sendiri. Ini bagus, bagus. Ya santri di pesantren seperti ini, tapi kalau di restoran kita belum tentu seperti ini karena di Indonesia ada yang merapikan. Kecuali nanti restoran Darut Tauhid ya, sama akan diupayakan setiap orang terlatih untuk menyimpan sendiri. Dan menarik sekali dapurnya juga bersih ya. Kulkasnya walaupun kulkas tua di sini ada, nanti kalau memungkinkan perlihatkan, bersih gitu. Wastafelnya bersih, kemudian kompornya juga bersih itu, padahal kompornya tua di sini nih. Termasuk toiletnya tuh bersih ya. Jadi mereka tidak mau meninggalkan kamar kecil kecuali dilap dulu oleh tisunya sehingga bersih aja, bersih gitu, tidak ada yang menjijikan. Lalu selain bersih, rapi, ya tentu saja disiplin, tidak ada salib-saliban sembarangan. Dan kalau pejalan kaki itu di sini jadi rajanya, ya kalau nyebrang kita ya kalau pada waktunya aman lah. Kalau tidak ada lampu, kemudian ada jalan penyeberangan, kita nyebrang, mereka akan mendahulukan. Termasuk sepeda, jalan sepeda itu di kampung itu semuanya diberikan jalan sepeda dan ada pengamannya, ada besi pengaman segitu panjangnya ya, hampir standar semuanya ada pengaman untuk pejalan kaki dan sepeda. Luar biasa. Pasti mahal ini membuat jalan seperti itu. Walaupun jalannya kecil, tetap ada hak untuk sepeda dan pejalan kaki itu mendapatkan prioritas dan aman. Ya di kotanya juga, walaupun ini sebesar kota Cimahi ya, Sio ini, tapi bersih dan Masya Allah, Alhamdulillah. Ini qadarullah yang harus jadi bahan tafakur kita nih, umat Islam, negara-negara Islam, pesantren-pesantren, masjid-masjid, majlis-majlis taklim. Yang kedua, di sini selain BR3T, bersih, rapih, tertib, teratur, terpelihara, juga hidup efisien ya, minimalis. Ini lihat saja ini, sebut gede ini, dan ya lihatin ya. Seperti ini nih kamar ini. Itu lemarinya,
Ini tataminya nanti pakai tikar di sini. Begini aja rumahnya tuh standarnya ya. Ada di sini tuh dua, ya, ada 6 ruangan, terus ada gang saja di tengahnya. Eh, Masuk ke ruangan ini untuk menerima tamu ruangan ini. Sebelah sana dapur, ini ada kamar ya 4 sebesar-besar ini, terus pakai kasur yang digelar dilipat di bawah begini. Simpel, tidak banyak barang, simpel-simpel saja. Termasuk mobil-mobilnya yang lihat pada umumnya tuh mobilnya kecil-kecil ya, sesuai dengan keperluan. Ada mobil yang bagus yang mungkin, tapi pada umumnya nih rumah-rumah itu mobilnya kecil-kecil. Nggak boleh nyebut merek ya, tapi sesuai keperluan lah, dan murah lagi. 10 juta sudah dapat mobil bekas di sini yang jalan ya, yang 600 cc, 20 juta rupiah juga sudah dapat. Kuncinya harus punya garasi di sini. Kalau tidak punya garasi tidak bisa punya mobil ya. Jadi kesimpelan ini dan detail ya, perhatikan jendelanya, kualitasnya ini memang simpel tapi presisi dan kualitas tinggi ya. Jadi contohnya import ke Jepang ini tidak sesederhana yang import ke beberapa negara ya. Kemarin ada dengar-dengar impor singkong, ternyata kadar sianidanya itu melampaui batas yang minimal di sini, sehingga harus dikembalikan satu kontainer atau dimusnahkan. Termasuk tidak mudah import ayam, import bawang, import cabai. Kalau kadar pestisidanya dianggap lebih, maka tidak diterima, diretur atau dimusnahkan. Jadi betul-betul mereka menjaga kadar keracunan apa zat kimianya itu harus yang dianggap aman. Ini ketat sekali hadirin, tidak mudah import ke sini. Ini ada dapat penjelasan dari importirnya di sini. Sehingga makanan yang ada di sini, karena ada di pedesaan ini, kecenderungannya memang sangat terukur, dan petani di sini makmur karena disupport oleh pemerintah, baik pupuk dan sebagainya, dan hasilnya dibeli. Cuma masalahnya yang bertaninya yang berkurang karena para pemudanya lebih suka berada di kota sekarang. Nah, lanjut. Ini yang positif-positifnya dulu ya. Lalu dengan budaya simpel, rumah tuh lihat nggak ada yang megah-megah, kecil-kecil ya. Tidak ada yang ya, sepanjang pengetahuan hanya ada satu dua lah yang kelihatan. Selebihnya standar aja. Rumahnya tuh efisien, gitu, mungil, fungsional, tidak riuh dengan model, tidak riuh dengan kemewahan. Di sini serba serba ya begini ya, begini saja standar. Teman-teman juga yang dititipi rezeki lebih di sini tetap aja rumahnya tuh mungil-mungil, simpel-simpel. Nah, kita tidak usah memaksakan dirilah, banyak gaya yang membuat kita menderita, namanya high profile, low, ada gaya besar tapi penghasilan sedikit. Nah, terbalik, harusnya penghasilan besar, gayanya tetap bersahaja. Ini menarik. Jadi menahan diri dari hal-hal yang pada umumnya gitu ya. Selain bersih, rapi, tertib, teratur, terpelihara, juga sederhana, bersahaja, efisien lah, efisien. Hal lain yang bisa dipelajari di sini yang perhatikan adalah senangnya menolong itu. Jadi standar itu kalau sikapnya tuh, karena mungkin di sini membungkuk itu hormat. Kemarin aja ada anak-anak naik sepeda karena mau nyebrang,
Mereka pada membungkuk. Oh, ternyata kepada orang tua tuh mereka hormat, ya. Ya, dianggap kakek-kakek lah, karena memang sudah aki-aki. Itu benar-benar anak-anak sekolah tuh pada hormat. Ih, menarik sekali. Dan pada saat yang sama, ada yang sudah sepuh gitu ya, bersama orang tua, anaknya. Pernah lihat. Wah, ini kenapa anak tidak mau menuntun? Ternyata ibunya yang tidak mau dituntun. Jadi walaupun sepuh, mereka sebisa mungkin mandiri, tidak menyusahkan. Ini luar biasa. Awalnya berburuk sangka, ini anak tidak perhatian ke orang tua gitu. Ternyata bukan. Orang tuanya yang mau mandiri, tidak mau serba dibantu anak sepanjang mampu. Tidak menyusahkan lah ya. Jadi tidak usah heran di penjaga tol tuh tetap ada yang jaga. Nah, yang menjaganya yang sudah sepuh-sepuh, mereka mengisi waktunya. Nah, yang nyapu, yang jaga. Jadi para senior-senior yang sudah pensiun juga tetap diberi aktivitas yang tidak terlalu beresiko, tetapi mendapat penghasilan. Nah, kurang lebih seperti itu yang dapat penjelasan dan lihat di sini. Nah, kesenangan untuk menolong ini, kalau memberikan petunjuk itu orang mau jalan itu untuk membantu orang mendapatkan informasi yang lengkap lah, bal, juga sopan. Karena memang di sini kan selalu mengangguk dan kalau ngasih sesuatu dengan dua tangan. Ini menarik ya, nggak kebayang dulu tentara Jepang menjajah ke Indonesia kok jadi galak gitu. Tapi kalau dilihat di sini sih, masya Allah, alhamdulillah. Selanjutnya, apalagi hal positif di sini, kalau disiplin sudah tidak diragukan ya. Jadi budaya antrinya tuh sudah mendarah daging. Antri naik ke tangga berjalan, apalagi di tempat yang begitu ramai. Beberapa waktu yang lalu kan ada di Tokyo sangat rame. Nah di sini sekarang di kampung nih, tapi tetap budaya disiplin untuk di jalan tertib itu ya nyata sekali. Hmm, tidak ada serobot-serobotan, lalu lintas disiplin, kemudian orang-orangnya juga disiplin untuk menghargai hak-hak orang lain. Nah, hal lainnya adalah selama di sini juga lihat barang-barang bekas ya, maaf ya, barang-barang bekasnya tuh bagus-bagus. Karena mungkin di sini kebiasaan merawat ya, jadi detail bagus-bagus dan murah-murah ya. Belanja 200.000 tuh bisa dapat jaket, kaos, dan sebagainya yang bagus-bagus karena mungkin budaya merawat barang, mainan-mainan itu cenderung bagus-bagus seperti baru. Jadi kebiasaan untuk merawat itu detail ya, tidak hanya toilet, dapur, tapi barang-barang juga rupanya seperti itu. Ini menarik ya. Ya, toko toko second hand di sini tuh besar-besar dan lengkap dan pasti murah lah ya, serta bagus-bagus karena memang budaya merawat ini, masya Allah. Nah segitu aja dulu. Jadi ke sini sebetulnya ya ada informasi namanya Pak Teguh dan Ibu Komang yang ada usaha sari raya di yaitu importir dan produsen makanan halal. Ada pizza halal, ada ayam fried chicken halal, ada tokonya berbagai jenis lah, dan menariknya di setiap tokonya itu ada restorannya, ada toko, dan ada musola. Ya, ini yang membuat tertarik ke sini. Jadi toko di atasnya musola atau di sekitarnya memberi masjid, bahan untuk tempat sholat. Ini yang mudah-mudahan bisa kerjasama sehingga
nanti ada kemungkinan mudah-mudahan pesantrennya juga ada di sini. Dan kalau nanti jadi bisa membantu pengusaha Indonesia yang bisa mengekspor, karena di sini segala ada, jengkol, pete dari Indonesia yang memenuhi standar ya, dikirim juga ke sini sehingga menjadi grosir barang-barang halal. Ini membantu banyak bagi masyarakat Muslim dan di sini, dan bagi eksportir yang dari UMKM di Indonesia. Ini bagus ya. Plus kalau ada pesantren juga, kalau ada kunjungan halal ke sini, ini menarik, wisata halal. Dan mungkin santri juga nanti bisa immersion ke sini ya. Kalau ada kerjasama dengan beberapa sekolah di sini agar bisa saling bertukar pengalaman, mana hal positif yang bisa diambil, mana hal-hal negatif yang harus kita preventif. Kalau kurang iman, efeknya seperti apa gitu. Nah, ini pelajaran dalam beberapa sisi. Terima kasih sahabatku sekalian. AA tidak bisa penuh karena hari ini kembali ke Tokyo, mau nyoba kereta cepat. Mudah-mudahan nanti ada informasi baru dari Tokyo yang bisa nambah iman, nambah amal soleh, nambah dakwah, dan nambah sabar. Sekali lagi terima kasih sahabatku yang baik. Mohon maaf dengan segala keterbatasan siaran ini. Semoga sama-sama ada hikmah, dan terima kasih kepada warga Tokyo di Toyota. Toyota itu sebuah kota ya. Semalam ceramah di sana, Masya Allah, itu pun sama. Bawahnya restoran halal dan di atasnya ada masjid yang besar. Mudah-mudahan oleh Allah diizinkan jadi masjid permanen ya. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai jumpa nanti di Osaka, di Tokyo. Ya, subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.